Ya Rabbi, Salli ala Muhammad. Ya Rabbi, Salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi, ballighul wasilah. Ya Rabbi, khussahu bil fadilah. Ya Rabbi, Salli ala Muhammad. Ya Rabbi, Salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi, waradu ani sahaba. Ya Rabbi, waradu ani sulala. Ya Rabbi, Salli ala Muhammad. Ya Rabbi, Salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi, waradu anil masyayikh. Ya Rabbi, farham walidina. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'ash syani wa daraji. Atfata ya jirotal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'ash syani wa daraji. Atfata ya jirantal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa mu'afati minal fitani. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha. Ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha. Ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khair
khairil khalqi kullihimi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala hadihi ni'amillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat dan salam kepada junjunan alam, junjunan kita semua, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga semoga Allah melimpahkan rahmat dan salam kepada seluruh para sahabat-sahabatnya Nabi, para tabi'innya, dan juga kepada seluruh umat muslimin muslimat fil masyriq wal magharib. Lasiman wa khususon kepada seluruh ikhwan, akhwat, jamaah ar-ribat man ba'al hikmah dimanapun berada. Dan kita meminta semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kita semua, memberi kesuksesan, mewujudkan, memberikan apa yang kita inginkan dan apa yang kita perjuangkan dan apa yang kita kehendaki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga kita bertawasul kepada khususnya dengan para ulama, para aulia, bertawasul kepada Allah dengan zah-zah para ulama, para aulia, para salafus salihin, untuk Allah bisa mengabulkan apa yang kita inginkan dan apa yang kita perjuangkan dan apa yang kita usahakan dan apa yang kita mau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah, mewujudkan semuanya. Pertama-tama, Al-Fakir selalu mengingatkan kepada ikhwan, akhwat, jamaah ar-ribat man ba'al hikmah ini. Jadi kita jangan lupa harus selalu memperbanyak baca sholawat. Dan harus banyak memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah merupakan satu kunci jitu untuk kita diijabahnya doa kita dan kita bisa menyambungnya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita benar-benar masuk kepada umat yang mencintai nabinya, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta Nabi berarti kita cinta Allah. Cinta Allah berarti dakhalal jannah, surga bagian kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya tentu kita harus mencintai ulama, mencintai para guru. Karena al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah ahli waris Nabi. Dulu ada Nabi, dulu ada Rasul, sekarang ada ulama. Itulah penerusnya. Mari kita dekati ulama. Mari kita tanya pendapat dan minta wawasan, ilmu, pengalaman para ulama kita yang tersebar di mana-mana. Alhamdulillah Indonesia kita banyak ulama, kampung-kampung, desa-desa, di berbagai pelosok. Kita tidak kekurangan ulama, tinggal kita untuk memerlukan dan memakainya terhadap ulama itu sendiri. Cinta ulama berarti cinta Rasul. Cinta Rasul berarti cinta Allah. Cinta Allah dakhalal jannah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah suatu nikmat, suatu kesempatan bagi kita semua. Sehingga kita tidak kehilangan sinar. Tidak kehilangan cahaya. Insya Allah kita bisa berjalan dengan normal.
di bawah cahaya-cahaya para ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Al-Fakir mau mengijazahkan satu amalan, satu aurat, satu zikrullah. Jadi sebenarnya apapun itu namanya, ya mau dikatakan doa, mau dikatakan amalan, itu pada hakikatnya adalah kita dalam sarana berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengejar ridha Allah, rahmat Allah, dan kita ingin sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikir. Tapi karena ini Al-Fakir menerangkan, mengijazahkan kalimat zikrullah ini karena di area al-hikmah, jadi tidak lepas daripada khasiat. Jadi akhirnya menerangkan khasiat. Tidak apa-apa. Untuk kita lebih semangat, lebih giat, lebih benar-benar untuk melaksanakan. Karena ada khasiat itu. Jadi ya selevel-level Al-Fakir khususnya, ya tentu kesemangatan itu karena ada sesuatu yang benar-benar dibutuhkan oleh kita. Ya mungkin kebanyakan manusia, kebanyakan ya seperti level Al-Fakir gitu. Jadi bekerja karena ada sesuatu yang dikejar gitu kan. Salah ya tidak salah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cuma nanti kalau diterangkan lebih lanjut itu ya bukan area Al-Fakir itu. Jadi Al-Fakir mah poinnya adalah mengijazahkan satu kalimah, satu doa, satu wirid di samping ibadah kepada Allah, yaitu khasiatnya besar. Ini berkhasiat nanti kalau ini kita amalkan, kita wiridkan, kita praktekkan, ini bisa menghukum orang yang dolim terhadap kita. Menghukum orang dolim terhadap kita gimana? Misalkan gini nih, ada orang yang wah sama kita itu benar-benar biadab. Kita selalu dicari-cari kelemahan kita, selalu kita mau dijahatin, mau wah berbagai macam supaya kita hancur, supaya kita berbagai macam, atau kita misalkan diteror secara zahir. Ya pokoknya orang itu, manusia itu, makhluk itu benar-benar jahat kepada kita. Kalau kita mengamalkan ini bisa menjadi hukuman bagi dia. Hukuman gimana? Ya, dia yang jahat, dia yang zalim, dia yang biadab, malah dia yang kena efeknya, yang kena kejahatan dia itu sendiri. Tapi nanti sebelum Al-Fakir ke acara pengijazahan, ya Al-Fakir teringat dulu ada satu pepatah Arab yang mengatakan la'ak udul jubna anil haija walau tawalat jumarul a'da. Jadi di dalam pepatah Arab ini kita dianjurkan, diharuskan untuk selalu kuat, selalu gagah, selalu semangat. Tidak boleh kita loyo. Tidak boleh kita loyo, lemes. Kita harus semangat. Makanya la'ak udul jubna. Tidak mungkin aku berpangku tangan, bertulak dagu, walau tawalat jumarul a'da. Walaupun berdatangan para musuh, silih berganti, berdatangan ujian, cobaan, terpaan, tetap aku selalu siap, semangat, siap tempur. Jadi intinya gini, jadi kita harus selalu punya prinsip berjuang. Harus kita punya prinsip inilah aku. Jadi
Kalau bahasa Sunda jadi ulah epes meer. Jadi kudu selalu tangguh, kuat, semangat, percaya diri. Itulah. Ya, makanya langsung aja Al-Fakir sekarang ke acara inti, yaitu pengijazahan untuk menghukum orang yang berbuat dolim terhadap kita, berbuat jahat kepada kita. Tulis ini hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati sultanil auliya wa qutbil gauthi wa muhi sunati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. Wa ila hadrati Syekh Syarif Hidayatullah Sultan Cirebon, wa ila hadrati Syekh Maulana Hasanuddin Sultan Banten, wa ila hadrati Sultan Maulana Yusuf Banten, wa ila hadrati Sultan Maulana Mansur Cikaduan Banten, khususan ila hadrati Syekh Asnawi Caringin Banten, wa ila hadrati Syekh Abdul Karim Tanara Banten, khususan ila hadrati Syekh Ustadzi Sayyid Asdamil Afghanistan, khususan ila hadrati Syekh Ustadzi man ajajani hadza, khususan ila hadrati abi wa ummi syai'ulilaihum. Al-Fatihah. Kita sudah maklum dan mafhum setiap mengatakan Al-Fatihah berarti kita harus membaca surat Al-Fatihah satu kali, yaitu dari Alhamdulillah sampai waladhdallin. Terus apa yang diwirid? Yang diwiridnya ini satu ayat daripada ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun atau kun fayakun. Ini kita harus berpuasa 9 hari. Puasa 9 hari, puasanya puasa biasa saja. Diwiridnya berapa? Diwiridnya 2449 jumlahnya. Jadi ini selama berpuasa diwiridnya setelah habis sembahyang maghrib sampai beres. Setelah kita beres puasa, berarti ini sudah ditebus. Jadi di area Al-Hikmah satu kalimat itu harus satu ada ijazah, ya otomatis kalau ada ijazah berarti ada hadarat. Ini siapa, inilah yang menjadikan ampuh mati manjurnya ilmu di dalam Al-Hikmah. Nanti kalau sudah kita puasa, sudah beres, untuk mengaplikasikan, untuk menggunakan, caranya gini. Misalnya nih ada orang nih, wah benar-benar jahat banget lah. Udah kita usahain damai tidak mau, udah kita berlaku macam-macam lah nggak bisa, udah kita tabayun ke rumahnya kalau ada kesalahan saya minta maaf juga nggak bisa. Ya pokoknya ini benci kesumat nih ke kita nih misalkan. Wah ini gimana nih orang nih, udah kita cari ini itu tetap dia nggak bisa, tetap dia begitu saja terhadap kita. Ya udah kita akhirnya daripada kita yang tumbang, kita yang musnah, ya lebih baik kita meminta kepada Allah. Ya dialah yang jahat, yang musnah. Tapi ini kita pertimbangkan kita dosanya, ini masalahnya. Jangan sembarang, karena kita kan akan meninggal nanti. Ada perhitungan di hadapan Allah. Jadi kalau memang dipikir-pikir, wah ini ya perlu dihancurkan nih orang. Atau perlu kita hukumi nih kejahatan dia nih. Ya udah, kita tulis saja itu lapad ayat itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kita tulis di kertas. Bebas lah kertasnya, kertas apa saja, yang penting ditulis di kertas ya tentu harus yang suci karena yang dituliskan ini ayat Al-Quran. Kita tulis innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu
kun titik-titik fayakun. Tuh, jadi itu ditulis nanti pas titik-titik kita isi dengan tujuan kita itu. Nama anu bin anu supaya anu. Tapi kalau walau tidak begitu juga nggak apa-apa. Tapi lebih sempurna seperti itu. Tapi tulis aja begitu aja. Innama amru idza rasyana ayukun fayakun, begitu aja. Tulis saja nama dia, nama yang kita perlu, ya nama yang kita maksud. Tulis saja di situ. Set namanya, nama dia, nama bapaknya atau nama ibunya. Udah kita lipat. Sesudah lipat, langsung kita bacakan itu ayat itu 9 kali. Langsung kita minta kepada Allah apa yang kita mau. Langsung kita tiupkan ke tulisan itu. Langsung kita disimpan di satu tempat yang kira-kira tidak terlangkahi orang. Disimpan di situ, langsung kita ditumpangi atau ditindihi batu yang besar. Yang kira-kira batu itu besar lah. Diangkat sama kita juga berat gitu. Jadi kita ngangkat juga benar-benar berat. Langsung ditumpangin ke situ. Bes tumpangin. Ya udah. Setelah itu dengan izin Allah. Dengan kudrat Allah. Iradah Allah. Orang yang jahat terhadap kita itu akan musnah. Tapi Al-Fakir sekali lagi, ini jangan dipergunakan sembarangan. Kita harus berpikir dibulak-balik. Ini sesuai atau belum untuk kita berbuat seperti ini. Ini Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang mendengar suara Al-Fakir, yang menemukan video Al-Fakir. Tafadhol, amalkan Al-Fakir ijazahkan ridho lillahi ta'ala. Semoga mustajabah, ijabah, dan sukses. Dan semoga aurat ini, amalan ini membawa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan suatu alat atau suatu dorongan untuk kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian demikian, terima kasih. Al-afwi minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.